Tentara Nasional Indonesia atau TNI menjadi pusat perhatian di akhir April 2025. Pusat perhatiannya adalah Letjen Kunto Ariewibowo, seorang petinggi militer yang mutasinya mendadak dan kontroversial memicu spekulasi dan perdebatan. Letjen Kunto bukan orang baru di mata publik. Beliau adalah putra mantan Wakil Presiden Indonesia, Try Sutrisno, yang menghubungkannya dengan lanskap politik negara. Di dalam TNI, Letjen Kunto memegang posisi penting sebagai Pangko Gabulhan I, mengawasi Komando Pertahanan Barat Negara. Posisi ini menempatkannya pada kekuasaan dan tanggung jawab yang signifikan, memperkuat dampak dari mutasinya yang tak terduga. Kenaikan pangkatnya dianggap oleh sebagian orang sebagai cerminan warisan politik keluarganya, sementara yang lain menunjukkan kecerdasan dan dedikasinya di militer. Terlepas dari perspektifnya, pemindahannya yang tiba-tiba dari pos pertahanan penting ke peran yang tampaknya kurang berpengaruh di kantor Kepala Staf Angkatan Darat, membuat banyak orang bertanya-tanya dan memicu spekulasi. Langkah ini, di tengah ketegangan politik yang memanas dan dinamika internal militer, memicu pertanyaan tentang motivasi sebenarnya. Apakah ini perombakan birokrasi rutin, atau apakah ini mengisyaratkan sesuatu yang lebih terencana? Waktu mutasi Letjen Kunto bertepatan dengan perombakan besar-besaran di dalam TNI, yang mencakup 237 perwira tinggi. Masyarakat yang terbiasa membaca di balik pengumuman militer, menganggapnya sebagai tindakan yang disengaja, bukan kebetulan. Pada tanggal 29 April 2025, TNI mengeluarkan perintah mutasi yang mengejutkan kalangan politik dan militer negara. Letjen Kunto Ariewibowo, Pangko Gabulhan I yang dihormati, dipindahkan ke posisi di kantor Kepala Staf Angkatan Darat, sebuah langkah yang secara luas dianggap sebagai penurunan jabatan. Pengganti Letjen Kunto, Laksda TNI Hersan, mantan ajudan Presiden Joko Widodo, semakin memicu spekulasi bahwa langkah tersebut bermotif politik. Para pengamat mencatat kejanggalan mutasi tersebut, terutama perpindahan dari komando operasional penting ke peran staf yang tampaknya kurang berpengaruh. Yang menambah intrik adalah perombakan sejumlah perwira tinggi militer yang hampir bersamaan, yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai upaya untuk menyamarkan pentingnya pemindahan Letjen Kunto. Namun, dalam pergantian peristiwa yang tak terduga, TNI mengumumkan pembatalan mutasi Letjen Kunto hanya beberapa hari kemudian. Pembatalan tersebut, meskipun disambut baik oleh beberapa pihak, tidak banyak meredakan kontroversi. Perubahan haluan yang tiba-tiba, tanpa penjelasan yang jelas dari pimpinan militer, hanya memicu kecurigaan akan adanya campur tangan politik atau perebutan kekuasaan internal di dalam TNI. Kurangnya transparansi seputar mutasi awal dan pembatalannya, kemudian membuat publik memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kontroversi seputar mutasi Letjen Kunto Ariewibowo semakin rumit karena warisan politik keluarganya. Sebagai putra mantan Wakil Presiden Indonesia Try Sutrisno, Letjen Kunto mewarisi warisan politik yang kompleks dan sensitif. Try Sutrisno, seorang tokoh yang dihormati di dalam militer Indonesia, memainkan peran penting dalam transisi negara dari pemerintahan otoriter ke demokrasi yang baru lahir. Hubungan keluarga Letjen Kunto dengan Try Sutrisno mau tidak mau memberikan pandangan politik pada karier militernya. Kenaikan pangkatnya seringkali dilihat melalui prisma masa lalu politik ayahnya, dengan beberapa orang mempertanyakan apakah promosinya didasarkan pada prestasi atau dipengaruhi oleh koneksi keluarganya. Kontroversi mutasi semakin memperkuat kecurigaan yang sudah ada, membuat beberapa orang percaya bahwa Letjen Kunto menjadi sasaran karena afiliasi politik keluarganya. Waktu mutasi, yang bertepatan dengan meningkatnya ketegangan politik dan rumor perebutan kekuasaan internal di dalam koalisi yang berkuasa, hanya memperkuat persepsi ini. Insiden tersebut menyoroti keseimbangan rumit yang diupayakan Indonesia antara ranah militer dan politiknya. Kasus Letjen Kunto menjadi pemicu kecemasan ini,
memicu percakapan nasional tentang peran militer dalam masyarakat demokratis, dan pengaruh masa lalu yang masih melekat pada masa kini. Mutasi yang tiba-tiba dan pemulihan kembali, Letjen Kunto Aryaswibowo, membuat banyak orang mempertanyakan apakah peristiwa tersebut merupakan manuver yang diperhitungkan atau kesalahan birokrasi. Kurangnya kejelasan dari TNI hanya memicu spekulasi dan teori konspirasi. Beberapa orang menunjuk waktu mutasi, yang bertepatan dengan perombakan yang lebih besar, sebagai bukti upaya yang disengaja untuk mengaburkan pentingnya pemindahan Letjen Kunto. Pilihan penggantinya, seorang tokoh yang dianggap dekat dengan presiden, semakin memicu kecurigaan akan adanya motivasi politik. Mereka yang percaya bahwa mutasi tersebut merupakan langkah yang diperhitungkan menunjuk pada sifat proses pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sebaliknya, yang lain berpendapat bahwa mutasi tersebut merupakan kesalahan langkah birokrasi, produk dari miskomunikasi atau perebutan kekuasaan internal di dalam TNI, bukan upaya yang disengaja untuk mengesampingkan Letjen Kunto. Mereka menunjuk pada pembatalan mutasi tersebut sebagai bukti bahwa pimpinan militer mengakui kesalahan mereka dan bergerak cepat untuk memperbaiki situasi. Namun, kurangnya penjelasan yang jelas dan meyakinkan dari TNI tidak banyak meredakan kecurigaan, membuat banyak orang tidak yakin dengan narasi kesalahan birokrasi. Episode ini berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan perlunya reformasi berkelanjutan di dalam TNI, untuk memastikan profesionalisme, netralitas, dan kepatuhannya pada prinsip-prinsip demokrasi. Andai cinta tak pernah pergi, takkan ada yang galau sendiri. Tak perlu drama, nangis di bantal, atau dengerin lagu sedih sampai mental ambyar total. Andai cinta tetap bertahan, stalking mantan tak perlu dilakukan. Tak ada chat hat, hai apa kabar, yang ujung-ujungnya dibaca tapi tak dibalas wajar. Andai cinta selalu ada, tukang bakso depan rumah pasti bahagia.